Pernahkah kamu berdiri di atas sajadah? Bibir fasih melafalkan Al-Fatihah, namun pikiran sedang sibuk menghitung tagihan, merencanakan menu makan malam, mengulang-ulang perdebatan dengan rekan kerja tadi siang, atau sederet masalah hidup lainnya. Ada sebuah keletihan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Sebuah rasa lelah yang menghuni rongga dada, di mana kita merasa telah menjalankan semua ritual agama dengan benar. Namun, batin kita tetap terasa gersang. Kita berdiri di atas sajadah, namun hati kita sedang berlari di pasar-pasar dunia. Kita melafalkan doa, namun pikiran kita sedang bertengkar dengan masa lalu atau mencemaskan masa depan yang bahkan belum Allah anugerahkan. Kita merasa berjarak dengan Sang Pencipta, bukan karena Dia menjauh, melainkan karena kita terlalu berisik dengan isi kepala kita sendiri. Solusi dari segala kegelisahan ini sebenarnya tidak terletak pada seberapa lama kita mampu mengasingkan diri, melainkan seberapa mampu kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah hiruk-pikuk harian. Kedamaian sejati dimulai saat kita berhenti mengejar Allah, seolah-olah Dia berada di tempat yang jauh, dan mulai menyadari bahwa Dia adalah napas dari napas kita sendiri. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa terkadang Allah membukakan pintu ketaatan, namun belum membukakan pintu penerimaan atau rasa manisnya. Terkadang Dia memberimu dosa, namun itu menjadi sebab engkau sampai padanya lewat kerendahan hati. Titik baliknya adalah kesadaran atau al-yaqazah. Solusi untuk hati yang kosong bukanlah menambah jumlah rakaat dengan tergesa-gesa, melainkan memperlambat tempo jiwa kita. Kita harus belajar untuk pulang ke dalam diri sendiri, menyadari bahwa setiap atom di tubuh kita sedang bertasbih, dan satu-satunya cara untuk merasakan keheningan di tengah badai masalah adalah dengan menambahkan kesadaran kita pada satu-satunya hal yang paling dekat dan paling jujur yang kita miliki, yakni aliran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru kita. Inilah jalan pintas menuju ketenangan batin, bukan dengan cara menghentikan aktivitas dunia, melainkan dengan mengubah setiap aktivitas itu menjadi jembatan vertikal. Ketika kamu mulai menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghidupkan tiap detik melalui tarikan oksigen gratis dan tak pernah putus, maka saat itulah sholatmu tak lagi menjadi beban, kerjamu tak lagi menjadi tekanan, dan hidupmu tak lagi menjadi pelarian. Kamu mulai menemukan bahwa surga yang kamu cari di akhirat nanti, bibit kedalamannya sudah bisa kamu rasakan di sini, di saat ini, di dalam detak jantung yang Allah jaga dengan penuh kasih sayang. Dunia medis mungkin hanya melihat napas sebagai pertukaran mekanis antara oksigen dan karbon dioksida. Namun, bagi jiwa yang haus akan kedekatan ilahi, napas adalah tali pusar spiritual yang menghubungkan hamba dengan Sang Khalik. Kita sering lupa bahwa di balik setiap tarikan udara ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang bekerja secara aktif. Jika Allah menahan satu saja embusan napas kita, maka runtuhlah seluruh kesombongan duniawi yang kita bangun. Dalam tradisi tasawuf, para arif billah mengenal konsep an-nafas al-rahmani, napas Sang Maha Pengasih. Syekh Akbar Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam menggambarkan bahwa alam semesta ini diembuskan oleh kasih sayang Allah. Artinya, keberadaan kita saat ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang terus-menerus menghidupkan kita di setiap detik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada." Al-Hadid ayat 4. Kebersamaan ini bukan kebersamaan jarak, melainkan kebersamaan hakikat. Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Kata Quran, Surah Qaf ayat 16. Dan jalan terpendek untuk menyadari kedekatan itu adalah dengan merasakan kehadirannya dalam setiap udara yang mengisi relung paru-paru kita. Bila kamu menyadari ini, setiap napas berubah menjadi zikir yang tak bersuara, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa aku tidak ada tanpamu. Mari kita meresapi sebuah fragmen kehidupan dari seorang ulama sufi
di masa lalu yang menjalani hari-harinya sebagai seorang penjahit sederhana. Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Beliau adalah guru Al-Halaj dan dikenal sebagai ulama yang menekankan murakabah atau kesadaran diawasi Allah sejak usia kecil. Di pasar yang bising, di antara tawar-menawar harga dan debu jalanan, ia tampak begitu tenang, seolah-olah ia berada di puncak gunung sunyi. Seorang murid bertanya dengan rasa heran, "Bagaimana mungkin hatimu tetap bersama Allah, sementara tanganmu sibuk menusukkan jarum, matamu fokus pada pola kain, dan telingamu mendengar hiruk-pikuk pasar?" Sang guru tidak berhenti menjahit, namun ia menjawab dengan suara halus, "Setiap kali jarum ini masuk menembus kain, aku berkata dalam hati, 'Ya Allah,' dan setiap kali jarum ini keluar, aku berkata, 'Ya Hak.' Jika aku berhenti menyadari kehadirannya, meski hanya 1 detik, jarum ini akan terasa berat dan aku takkan sanggup menggerakkannya." Kisah ini adalah cermin bagi kita. Masalah hidup kita terasa berat, bukan karena bebannya yang besar, melainkan karena kita mencoba memikulnya sendirian tanpa melibatkan sang pemilik kekuatan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memperingatkan dengan sangat indah, setiap napas yang keluar tanpa zikir kepada Allah adalah kematian bagi hati, meskipun tubuhmu masih berjalan di muka bumi. Kesadaran inilah yang mengubah rutinitas yang menjemukan menjadi ibadah yang mempesona. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kamu untuk meninggalkan pekerjaan atau keluarga. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menemukannya di sana, di kantor, di dapur, atau di tengah kemacetan jalanan. Caranya adalah dengan melakukan interiorisasi kesadaran. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam menulis, "Janganlah engkau menuntut Allah karena terlambatnya permintaanmu, tetapi tuntutlah dirimu sendiri karena terlambatnya adabmu kepadanya." Adab tertinggi adalah senantiasa merasa diawasi atau murakabah. Mulai sekarang, cobalah teknik napas zikir ini sebagai latihan mental. Pertama, kehadiran diri atau hudur. Saat kamu menghirup napas, rasakan itu sebagai kiriman rahmat langsung dari singgasana Allah. Bayangkan Allah sedang memberi kamu izin hidup 1 kali lagi. Di dalam hati, bisikan namanya dengan penuh cinta, Allah. Kedua, syukur atau tasyakur. Saat kamu menghembuskan napas, rasakan itu sebagai pelepasan segala kotoran hati, amarah, dan ego. Sadari bahwa kamu baru saja melepaskan sesuatu yang sudah tidak kamu butuhkan, dan Allah akan segera memberimu yang baru. Bisikan dalam batin kalimat "Hu dia." Lakukan ini saat kamu sedang stres menghadapi tekanan atasan, atau saat kamu sedang merasa kesepian di tengah keramaian. Kamu akan mendapati bahwa nafasmu adalah jangkar yang menjaga agar perahu jiwamu tidak terseret arus emosi. Seringkali kita bertanya, "Mengapa aku masih merasa sedih, padahal aku sudah berzikir?" Jawabannya sederhana. Kita sering menjadikan zikir sebagai obat penenang, bukan sebagai perjumpaan. Ingatlah janjinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kata tatmainu atau tentram di sini tidak berarti masalahmu mendadak hilang, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperluas kapasitas hatimu. Bayangkan, jika kamu meneteskan tinta hitam ke dalam segelas air, maka air itu akan keruh seketika. Namun, jika kamu meneteskan tinta yang sama ke dalam samudra luas, warna hitam itu akan sirna, ditelan oleh biru yang tak bertepi. Masalah hidupmu adalah tinta itu, dan samudranya adalah kesadaran batin. Menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Ketika namanya disebut, dalam hembusan nafasmu, hatimu menjadi seluas samudra. Masalah duniawi tak lagi cukup kuat untuk merusak kedamaian batinmu. Setiap detik yang kita lalui adalah sebuah kesaksian. Dalam kitab Lataiful Minan dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki jatah napas yang terbatas.
Setiap satu napas yang keluar adalah satu langkah kaki kita menuju pintu keabadian. Betapa ruginya jika langkah-langkah itu kita ayunkan dalam keadaan mabuk akan dunia tanpa menyadari tangan siapa yang sedang menuntun kita. Rasakanlah, di setiap tarikan nafasmu, Allah sedang berbisik, "Aku masih memberimu kesempatan untuk kembali." Dan di setiap hembusan nafasmu, Dia sedang berkata, "Lepaskanlah bebanmu, biarkan aku yang mengaturnya untukmu." Mari kita berhenti menjadi turis dalam kehidupan spiritual kita sendiri, yang hanya datang saat butuh. Jadilah penduduk tetap dalam hadirat Allah. Biarkan setiap aktivitasmu, dari yang paling remeh hingga paling besar, terikat oleh benang-benang zikir nafas ini. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan yang akan memberi ketenangan, melainkan seberapa sering kita merasa nyaman berada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sunyi nafas kita. Pulanglah ke dalam dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunggumu di sana, sedekat hembusan nafas yang sedang kau rasakan saat ini. Ciri terakhir dan paling utama adalah mereka tidak lagi takut pada kematian. Bagi mereka, kematian hanyalah sebuah jembatan yang menghubungkan seorang kekasih dengan yang dikasihi. Jisrun yusilul habib ilal habib. Seseorang dengan tingkat spiritual tinggi bukanlah malaikat yang tidak pernah salah.
Mereka adalah manusia biasa yang belajar untuk segera bangkit saat jatuh, segera beristighfar saat khilaf, dan selalu melihat kebesaran Tuhan di balik setiap kejadian.